Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Yogi Olhari. Sehari-hari saya bekerja di UPTD Puskesmas Mungka. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil, karena kondisi kesehatan gigi dan mulut yang baik akan mempengaruhi kondisi kehamilan ibu dan calon bayi dalam kandungannya. Selama hamil pasti akan terjadi perubahan-perubahan, baik perubahan fisiologis ataupun perubahan fisikis di dalam tubuh ibu. Perubahan fisiologis ini merupakan perubahan normal pada tubuh, biasanya ditandai dengan penambahan berat badan. Selain itu bisa terjadi pembengkakan pada tangan dan kaki, terutama pada usia kehamilan trimester 3, usia 6-9 bulan. Selain itu, dapat juga perubahan pada kulit, karena adanya kelebihan pigmen pada tempat-tempat tertentu, seperti pada pipi dan sekitar hidung. Di rongga mulut, biasanya terjadi penurunan pH saliva, di mana keadaan rongga mulut yang asam inilah menyebabkan masalah utama pada rongga mulut selama kehamilan. Nanti kita akan membahas apa saja masalah kesehatan gigi dan mulut selama hamil. Yang kedua itu perubahan psikis, yaitu perubahan yang berhubungan dengan kejiwaan. Sering terjadi pada usia kehamilan muda, trimester pertama yaitu usia 0-3 bulan. Tandanya biasanya morning sickness. Apa itu morning sickness? Rasa mual dan ingin muntah, terutama pada pagi hari. Selain itu, badan ibu pasti lesu, lemas, dan terkadang hilang selera makan. Perubahan psikis ini bisa juga terjadi perubahan tingkah laku di luar kebiasaan sehari-hari, seperti ngidam dan sebagainya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ibu-ibu seringkali mengabaikan kebersihan dirinya, termasuk kebersihan giginya, sehingga kelompok ibu hamil sangat rawan atau peka terhadap penyakit gigi dan mulut. Mengapa kesehatan gigi dan mulut penting pada ibu hamil? Pertama, ibu hamil memerlukan asupan gizi yang memadai selama kehamilan. Jika ibu hamil memiliki kesehatan gigi dan mulut buruk, seperti gigi berlubang yang sakit, ini dapat menyebabkan rasa sakit saat mengunyah makanan, di mana dapat mempengaruhi nafsu makan ibu, sehingga asupan gizi ibu jadi kurang. Kedua, ibu hamil mengalami perubahan hormon baik itu progesteron maupun estrogen. Dampak dari perubahan hormon itu dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Contohnya, ibu hamil trimester pertama sering muntah dan kelebihan air liur. Rasanya ingin meludah terus-menerus. Jika tidak rajin berkumur dan menggosok gigi, maka bakteri pada rongga mulut akan mudah berkembang, sehingga terjadi bau mulut, jamur, dan sariawan. Pada ibu hamil yang mengalami sakit gigi akan merangsang meningkatkan hormon prostaglandin. Hormon ini akan mempengaruhi kontraksi pada kandungan. Jadi, untuk menghindari kontraksi yang terus-menerus, ibu hamil harus mempersiapkan kondisi gigi dan mulutnya agar terhindar dari risiko keguguran. Yang keempat, peningkatan risiko terjadinya pembengkakan gusi maupun perdarahan pada gusi. Hal ini karena terjadi pelunakan dari jaringan gusi akibat peningkatan hormon. Kadang muncul benjolan-benjolan berwarna kemerahan pada gusi, dan gusi mudah berdarah. Penyakit gigi dan mulut yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Pertama, gingivitis, yaitu penyakit gusi akibat infeksi bakteri yang menyebabkan gusi bengkak, merah, dan meradang. Gangguan mulut ini juga sering disebut dengan radang gusi. Penyebabnya, pertama karena meningkatnya hormon. Kedua, kekebalan tubuh ibu rendah. Ketiga, respon berlebih terhadap iritasi lokal seperti iritasi dari plak atau sisa makanan, kebersihan mulut, dan iritasi dari gigi palsu. Kedua yaitu granuloma pyogenik atau tumor kehamilan. Tumor ini muncul karena respon terhadap berbagai rangsangan akibat iritasi kronis, trauma, dan faktor hormonal. Bentuknya pembengkakan, warna merah keunguan, merah kebiruan, mudah berdarah, berkembangnya cepat seiring dengan peningkatan hormon pada masa kehamilan. Penyebab dari granuloma pyogenik, pertama perubahan hormon pada ibu hamil, yang kedua kebersihan mulut yang buruk, yang ketiga trauma. Penyakit gigi dan mulut yang ketiga pada ibu hamil yaitu karies gigi atau gigi berlubang. Kondisi ketika lapisan struktur gigi mengalami kerusakan secara bertahap.
Kondisi ini terjadi ketika bakteri yang melekat di gigi menghasilkan asam dari sisa makanan seperti karbohidrat. Asam tersebut bisa merusak jaringan keras gigi, dimulai dari lapisan terluar atau enamel gigi, lalu lapisan tengah atau dentin, dan pada akhirnya merusak akar gigi. Tanda dan gejala gigi berlubang: munculnya bercak putih atau hitam, permukaan gigi pecah dan berlubang, sakit gigi tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, gigi menjadi lebih sensitif, nyeri ringan sampai parah saat mengkonsumsi makanan atau minuman manis, adanya bau mulut. Penyebab dari karies gigi atau gigi berlubang: pertama, air ludah ibu hamil lebih asam sehingga mudahnya terbentuk plak atau karang gigi. Kedua, ibu hamil sering mengalami mual dan muntah. Jika ibu hamil malas memelihara kebersihan rongga mulutnya, dapat menyebabkan gigi berlubang. Ketiga, makanan yang mengandung tinggi gula. Perawatan apa saja yang dapat dilakukan? Jika ibu mengalami granuloma, sebaiknya ibu mengatur pola makan, seperti pemilihan makanan yang bertekstur lembut, mengurangi makanan manis, dan memenuhi kebutuhan vitamin. Yang kedua, gingivitis. Gusi berdarah akibat faktor lokal harus mendapatkan perawatan secara berkala, serta perlu pengobatan satu persatu faktor penyebab agar gingivitis tidak semakin meluas. Yang ketiga, karies. Ibu hamil yang terindikasi karies harus segera mendapatkan perawatan, diiringi dengan memenuhi kebutuhan asupan kalsium ibu hamil. Yang kedua, mengerti teknik serta waktu yang tepat untuk menyikat gigi. Cara pemeliharaan gigi dan mulut pada ibu hamil: pertama, bila ibu muntah, segera bersihkan mulut. Berkumur dengan secangkir air dan 1 sendok teh soda kue, dan sikat gigi 1 jam setelah selesai